Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita lanjutkan materi kita. Sekarang kita masuk ke GCD atau Greatest Common Divisors atau pembagi bersama terbesar ya. Kita mulai dari definisi. Kita tahu bahwa setiap dua buah bilangan bulat, misalnya A dan B, itu mempunyai sejumlah pembagi atau faktor. Dan saya rasa ini sudah pernah kalian pelajari juga di sekolah dasar dulu ya. Jadi dua bilangan bulat atau setiap bilangan bulat itu mempunyai faktor. Nah, ketika kita mengambil dua bilangan bulat, maka kita bandingkan faktor yang ada pada dua bilangan tersebut. Dan kita tahu bahwa akan ada faktor yang sama dari kedua bilangan bulat tersebut. Salah satunya yaitu yang pasti sama adalah faktor 1 dan min 1 di dalamnya. Berapapun bilangan bulat berapapun pasti memiliki faktor atau pembagi yang sama, yaitu 1 dan min 1. Nah, untuk faktor yang sama lainnya tergantung pada bilangan masing-masing. Kita lihat definisi dari GCD. GCD atau pembagi bersama terbesar dari dua bilangan bulat A dan B, dua-duanya bukan 0, adalah bilangan bulat terbesar yang dapat membagi A dan B. Jadi bilangan pembagi bersama itu bilangan yang bisa membagi kedua bilangan tersebut. Kemudian GCD dari A dan B ditulis dalam kurung A, B ya. Jadi kalau kalian menemukan ini artinya menunjukkan bahwa itu adalah GCD dari A dan B, atau bisa juga ditulis seperti ini. Namun kita akan menggunakan notasi seperti ini ya, bukan koordinat tapi GCD jadinya. Jadi kalau ada penulisan seperti ini artinya GCD, bukan koordinat. Contoh misalnya saya punya 24 dan 84. 24 ini mempunyai pembagi yang banyak, yaitu 1 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 4 plus minus 6 plus minus 12 dan plus minus 24. Nah, sedangkan 84 banyak juga ya, plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Tapi dari kedua faktor dari 24 dan 84 ini ada beberapa pembagi yang sama, yaitu plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 4 plus minus 6 dan plus minus 12. Jadi 24 dan 84 itu memiliki pembagi ini atau memiliki faktor ini. Jadi faktor yang sama kita tuliskan. Nah, kita lihat yang terbesar dari ini mana? Nah, terbesarnya adalah 12. Maka disimpulkan bahwa GCD dari 24 dan 84 adalah 12 ya. Bisa ya. Kemudian contoh yang lain adalah min 6 dan min 15. GCD dari min 6 min 15 itu berapa? Min 6 faktornya plus minus 1 kan gitu ya, plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 dan plus minus 6. Sedangkan 15 plus minus 1 plus minus 3 plus minus 5 dan plus minus 15. Nah, kita lihat pembagi bersamanya 1 ya, 3. Nah, udah ya. Nanti 1, 3. Berarti yang terbesarnya adalah plus 3. Jadi GCD dari min 6 dan min 15 adalah negatif 3.
Kemudian 17 dan 25 GCD-nya berapa? Nah, karena 17 ini bilangan prima, tentu faktornya hanya ada 2 ya, atau 4, plus minus 1 plus minus 17. Sedangkan 25 banyak, plus minus 1 plus minus 5 plus minus 25 ya, nggak banyak sih, ada 3 ya. Nah, yang sama dari kedua faktor ini berapa? Paling besar dan memang hanya ada 1 gitu, yaitu plus minus 1, dan paling besar adalah 1. Maka GCD dari 17 dan 25 adalah 1. Kemudian kita punya definisi yang lain, yaitu bilangan bulat A dan B dengan A, B tidak sama dengan 0 itu disebut relatif prima jika GCD-nya sama dengan 1. Jadi dua bilangan disebut relatif prima itu kalau pembagi bersama terbesarnya 1. Contoh 25 dan 13. Karena GCD-nya dari 25 dan 13 adalah 1, maka disebut relatif prima. 14 dan 15 juga relatif prima karena GCD-nya 1. Kemudian yang tadi 17 dan 25 ya. 17 dan 25 juga GCD-nya 1. Maka 17 dan 25 relatif prima. Nah, muncul teorema. Nah, kalau begitu, jika dua bilangan bulat A dan B dengan GCD AB sama dengan D, maka kalau A-nya kita bagi dengan D dan B-nya juga kita bagi dengan D, maka GCD-nya adalah 1. Nah, kita lihat buktinya. Kita harus menunjukkan ini dengan menggunakan fakta atau data yang ada di sebelah kirinya, yaitu ini ya. Nah, kita gunakan modal ini. Jadi yang sebelah kiri ini sebagai modal, yang sebelah kanan ini sebagai hipotesis yang harus kita buktikan kebenarannya. Andaikan ada E gitu ya. Karena kita harus menunjukkan GCD dari A per D dan B per D itu 1. Ya, yang bisa kita lakukan salah satunya adalah kita berandai-andai kalau GCD-nya bukan 1. Katakanlah sebuah bilangan E, di mana E ini anggota bilangan bulat positif. Jadi GCD dari A per D dan B per B-nya anggaplah E misalnya gitu. Akibatnya kalau E ini sebagai GCD, maka karena namanya juga GCD ya, pembagi bersama terbesar, maka pasti E bisa membagi A per D dan E juga bisa membagi B per D, kan gitu. Nah, sehingga bisa kita tuliskan bahwa A per D, ya ini konsekuensinya kalau E membagi A per D, bisa kita tuliskan A per D sama dengan EK kan. A per D sama dengan E dikali sesuatu bilangan bulat, katakanlah K. Begitupun dengan B per D. Berarti B per D itu bisa kita tuliskan juga sebagai E dikali sesuatu, katakanlah L misalnya gitu. Artinya DE menjadi pembagi bersama A dan B. Ini kalau kita lanjutkan kan begitu ya. Maka akan menjadi A sama dengan D kali E kali K. Dari sini kita bisa simpulkan menurut definisi keterbagian bahwa DE membagi A. Gitu ya. DE membagi A. Begitupun dengan B. Untuk yang B maka bisa kita tuliskan DE dikali L, sehingga DE membagi B gitu ya. Artinya DE menjadi pembagi A dan B, menjadi pembagi bersama A dan B gitu ya. Nah, padahal dikatakan di awal di data ini bahwa pembagi bersama terbesarnya adalah D. Nah, ini kok muncul lagi DE jadi pembagi bersama. Katanya pembagi bersamanya hanya D, tapi ada lagi pembagi bersama DE gitu ya. Nah, kita bandingkan DE dengan D. D ini GCD.
Tapi muncul lagi DE dengan E-nya suatu bilangan bulat. Maka kalau D sebagai GCD dan DE itu menjadi pembagi bersama, akibatnya DE harusnya lebih kecil dari D, karena D harus jadi yang terbesar, gitu ya. D harus jadi yang terbesar karena dia GCD. DE bisa jadi pembagi bersama tapi bukan pembagi bersama terbesar. Nah, akibatnya karena kita punya DE lebih kecil dari sama dengan D, satu-satunya yang memenuhi adalah bahwa E-nya harus sama dengan 1. Karena E-nya bilangan bulat positif. Kalau 2 nanti malah lebih besar DE daripada D ya. Nah, maka yang memenuhi adalah E-nya sama dengan 1. Nah, kesimpulannya ternyata betul bahwa GCD dari A per D dan B per D itu sama dengan 1. Contoh, kita punya 24 dan 84 yang tadi itu GCD-nya 12. Sehingga kalau 24 dan 84 ini kita bagi dengan GCD itu menjadi 2 dan 7. Nah, GCD dari 2 dan 7 itu adalah 1. Ya. Jadi 2 dan 7-nya relatif prima. Kemudian muncul akibat dari teorema 4. Oh, kalau begitu jika saya punya AB anggota bilangan bulat dengan AB tidak sama dengan 0, maka A per B-nya itu sama dengan P per Q, dengan GCD dari P dan Q adalah 1 untuk suatu P Q anggota bilangan bulat. Dengan modal yang tadi teorema 4, kita harus menunjukkan proposisi ini sebagai akibat ya. Jadi di sini muncul P per Q. Kalau saya punya A per B, maka A per B ini bisa saya buat sebagai P per Q dengan GCD dari P per Q-nya adalah 1. Gimana caranya supaya memunculkan suatu bilangan yang GCD-nya 1, padahal A dan B-nya misalnya mempunyai GCD yang lebih dari 1 misalnya, seperti yang tadi pada teorema 4. Nah, berarti untuk membuktikannya kita harus menunjukkan PQ-nya ini apa sih, gitu ya. Katakanlah kita punya A per B dengan misal saya punya A B dengan GCD sama dengan D misalnya, gitu ya. Maka A per B ini bisa saya buat sebagai satu pembagian dari 2 bilangan yang GCD-nya 1. Nah, kita tahu dari teorema 4 bahwa kalau kita punya A B dengan GCD-nya D, maka A per D dan B per D itu sama dengan 1 kan GCD-nya. Nah, kita gunakan itu. Berarti A ini dan B ini bisa kita buat menjadi suatu bilangan yang GCD dari keduanya adalah 1. Caranya gimana? Caranya dengan membagi masing-masing bilangan dengan GCD-nya. Jadi kita buat A per D per B per D, sehingga kita dapatkan sebuah bilangan, katakanlah P per Q yang GCD-nya 1. Tahu dari mana 1? Tahu dari teorema 4 yang tadi, gitu ya. Sehingga terbukti. Kemudian perhatikan kasus 24 dan 84 dengan GCD 24 dan 84 adalah 12. Kita tahu bahwa 2 kali 24 itu 48 dan min 3 kali 24 sama dengan min 72. Jadi yang 24 ini yang 48 ini kita buat dari salah satu bilangan di sini, yaitu 24 dikali 2. Yang min 72 juga kita buat dari salah satu bilangan di sini, yaitu 24 dikali min 3. Nah, ternyata
GCD dari 24 dan 84 yang ditambahkan kelipatan dari 24 atau 48 itu GCD-nya 12 juga tidak berubah. Gitu ya. Dan begitupun kalau si 84 ini kita kurangkan atau kita jumlahkan dengan kelipatan negatif dari 24 atau 24 kali negatif 3 tadi itu 72. Jadi 84 min 72 GCD dari 24 dan 84 min 72 adalah 12 juga. Tuh. Oh, jadi kalau kita manipulasi sedemikian mungkin salah satu bilangan dengan menggunakan bilangan yang lainnya, ternyata GCD-nya tidak berubah. Ya. Nah, ini kasus contoh ini ya. Nah, bagaimana, apakah ini berlaku untuk semua atau tidak? Muncullah teorema 5. Jika A, B, C anggota bilangan bulat, maka GCD dari A ditambah CB dan B itu sama dengan GCD dari AB. Jadi GCD dari ini akan sama saja dengan GCD dari salah satu bilangannya itu kalau dimanipulasi sedemikian rupa dengan bermodal B itu tidak berubah. Buktinya apa? Oke, kita lihat buktinya. Menunjukkan pembagi bersama A dan B sama saja dengan menunjukkan pembagi bersama A plus CB dan B. Artinya sama saja membuktikan bahwa A plus GCD dari A plus CB, B sama dengan GCD dari A, B gitu ya. Jadi kita kalau menunjukkan pembagi bersama, ingat ya, pembagi bersama dengan GCD beda. Pembagi bersama itu belum tentu terbesar, tapi kalau GCD pasti pembagi bersama dan terbesar juga. Jadi untuk menunjukkan pembagi bersama dari A dan B itu sama saja dengan menunjukkan pembagi bersama A plus CB dan B. Kenapa? Karena A plus CB ini ya, ini merupakan kombinasi linier dari A dan B, di mana kita tahu pada pertemuan kemarin di teorema 2 itu mengatakan kalau saya punya C membagi A dan C membagi B, maka C membagi kombinasi linier dari A dan B. Nah, jadi kalau kita buat bentuknya sedemikian rupa sehingga seolah-olah berubah padahal penyusunnya adalah tetap A dan B, itu ternyata si C masih bisa membaginya gitu. Nah, begitupun dengan A plus CB. A plus CB ini kombinasi linier dari A dan B. Sehingga kalau menunjukkan pembagi A dan B sama saja dengan menunjukkan pembagi A plus CB dan B, karena bilangan yang membagi bilangan yang membagi A dan B itu sama saja dengan bilangan yang membagi A plus CB. Nah, silakan kalian ambil contohnya apa misalnya sebagai apa pemahamannya. Andaikan, nah kita lanjutkan. Andaikan ada E sebagai pembagi bersama A dan B. Jadi misalnya kita punya E ini pembagi bersama A dan B. Misal E ini pembagi bersama A dan B, berarti kan E membagi A dan E membagi B. Maka E juga pembagi bersama A plus CB ya. Berdasarkan teorema 2 yang ini, maka E juga membagi A plus CB gitu ya. Dan E juga membagi B berdasarkan teorema 2. Nah, kemudian andaikan saya punya F pembagi bersama A plus CB dan B.
maka F juga pembagi bersama. Oke, sekarang sebaliknya ya. Kalau tadi kita mulai dari A dan B, sekarang kita balik, kita mulai dari A plus CB. Andaikan saya punya F, misal saya punya F, ini pembagi bersama A plus CB dan B. Artinya F membagi A plus CB dan F juga membagi B. Nah, maka F juga pembagi bersama A dan B. Kenapa? Karena maka gitu ya, F juga membagi A. Kita anggap ini sebagai satu unsur atau satu bilangan. Maka ini kalau kita manipulasi menjadi satu bilangan dengan kombinasi linear gitu ya. Katakanlah kombinasi linearnya A plus CB plus min CB. Ini kan merupakan kombinasi linear dari A plus CB dan B, seperti pada teorema 2 ini ya. Ini kombinasi linear dari A dan B, berarti ini juga kombinasi linear dari A plus CB dan B. Karena F membagi A plus CB dan F membagi B, maka pasti F juga membagi ini dong. Karena ini kombinasi linear dari A plus CB dan B gitu. Maka sama saja dengan F membagi, ini kalau kita sederhanakan jadi A kan gitu ya, CB-nya min CB kan sisanya A. Maka F juga membagi A. Jadi kesimpulannya F membagi A dan F juga jelas membagi B. Jadi dari kiri kanan betul, kanan kiri juga betul, sehingga kesimpulannya ternyata pembagi bersama dari A plus CB, B itu sama saja dengan pembagi bersama A, B, di mana posisinya di sini pembagi bersamanya adalah pembagi bersama terbesar, gitu ya. Kita lanjutkan. Ini ada definisi untuk kombinasi linear. Misalkan A, B dua buah bilangan anggota bilangan bulat, maka kombinasi linear dari A dan B adalah MA plus NB dengan M dan N-nya bilangan bulat. Contoh, saya punya 9 dan 15, maka kombinasi linear dari 9 dan 15 adalah M9 plus N15. M dan N-nya bisa positif, bisa negatif. Seperti yang tadi, katakanlah yang di teorema sebelumnya, katakanlah saya punya di sini A plus B, gitu ya. Saya punya di sini A, kemudian di sini B. Maka kombinasi linearnya yang tadi di teorema sebelumnya kan saya punya kombinasi linear A plus CB. Berarti kalau gitu di sini M-nya 1 ya. Di sini N-nya adalah C. Kombinasi linear juga kan. Nah, kemudian perhatikan hasil dari kombinasi linearnya. Apa kesimpulannya? Oke, jadi kombinasi linearnya kita lihat kalau M-nya 0, N-nya 1. Berarti di sini kita dapat 15. Kita dapat 15. Kalau kombinasi linearnya di sini 1, di sini 0, kita dapat 9. Kalau yang satu negatif, yang satu positif, M-nya negatif, ini kita dapat 9. M-nya negatif, berarti kita dapat 6. Kalau dibalik 1 di sini min 1, di sini kita dapat berapa? Min 15 ya, berarti min 6 ya.
min 6. Kalau 2 misalnya di sini min 1, kita dapat 18 dan min 15 3. Kalau dibalik min 1 dan 2, kita dapat terlalu jauh ya. Atau min lah. Min 1 dan 2. Oke, 30 kurangi 9 ya. 11 30 21 ya. 21. Kemudian apa lagi? Kita bisa dapatkan yang paling kecil sih 0 ya, kalau dua-duanya 0. Atau ada yang lebih bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 3 ini, ada nggak? Kalau di sini M-nya 2, di sini 0, 18, 2 di sini 2, 30, 18, 12 malah lebih besar ya. Sepertinya paling kecilnya 3 ya. Nah, ini kombinasi linear dari 9 dan 15. Jadi sebenarnya kita bisa buatkan sebuah himpunan, katakanlah himpunan K, di mana isinya adalah kombinasi linear dari 9 dan 15 ya. 0 gitu ya. 3, 6, 9, 15 dan seterusnya. Oke, dan ini kita tidak tahu seberapa banyak ya. Ini hanya contoh. Nah, jadi kalau kita perhatikan kombinasi linear dari 9 dan 15 ini kelipatan 3 ternyata ya. 0, 3, 6 gitu dan seterusnya. Kesimpulannya jadi ada untuk kombinasi linear positif, untuk kombinasi linear positif itu ada nilai terkecilnya atau memenuhi WOP ya, well ordered property, keterurutan yang baik, definisi yang di pertemuan sebelumnya ya. GCD as a small, oke. Jadi yang terkecilnya itu ternyata tadi 3, dan 3 ini ternyata kan memang jadi GCD dari 9 dan 15 ternyata ya. GCD dari 9 dan 15. Jadi kita bisa duga bahwa GCD merupakan kombinasi linear positif terkecil. Kombinasi linear positif terkecil. Jadi yang paling kecil itu kombinasi linear dari dua buah bilangan bulat adalah ya GCD-nya itu gitu. Nah, apakah betul? Jadi ini menjadi sebuah teorema yang keenam ya. Atau bisa juga kita tulis bahwa GCD adalah kombinasi linear positif terkecil. Nah, buktinya gimana? Oke, lumayan panjang ya. Misal saya punya AB anggota bilangan bulat. Andaikan ada D yang merupakan kombinasi linear positif terkecil, maka D itu bisa saya tulis sebagai MA plus NB, karena D sebagai kombinasi linear dari A dan B. Yang akan kita buktikan adalah apakah D itu menjadi GCD dari A dan B gitu ya. Karena kita mau membuktikan ini, kalau GCD pasti kombinasi linear positif terkecil. Berarti kalau kita asumsikan D sebagai kombinasi linear positif terkecil, maka kita harus akan ditunjukkan bahwa D menjadi GCD dari A dan B. Nah, berdasarkan algoritma pembagian yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa setiap bilangan bulat pasti bisa ditulis sebagai bentuk seperti ini, dengan R
antara D dan 0. Lebih kecil dari D dan lebih besar dari sama dengan 0. Jadi kita bisa tuliskan bahwa R-nya itu sama dengan A dikurangi dq kan. Pindah ruas saja dq-nya ke kiri, jadi A min dq sama dengan R, atau R sama dengan A min dq, sama dengan A dikurangi, nah D-nya karena D ini kombinasi linear dari MA plus NB, maka D-nya kita ganti jadi MA plus NB. Nah kita sederhanakan jadi 1 min MQ dikali A, yang ada AA-nya dikumpulkan, kemudian kita pisahkan A-nya dan kita dapatkan hasil seperti ini ya. Artinya apa? Artinya R juga ternyata kombinasi linear dari A dan B. Jadi kan R sama dengan bla 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 sama dengan bla 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 sama dengan 1 min MQ kali A plus NQ B. Ternyata berarti kan R juga sama dengan 1 min MQ kali A ditambah NQ B, di mana ini bilangan bulat. Kemudian NQ juga bilangan bulat. Artinya R menjadi kombinasi linear dari A dan B dengan koefisiennya 1 min MQ dan koefisien B-nya NQ. Karena D kombinasi linear positif terkecil dan R itu kurang dari D lebih besar dari sama dengan 0, maka R-nya pasti sama dengan 0. Karena tadi D-nya kan kombinasi linear positif terkecil. Nggak mungkin dong kalau R ini ada yang lebih kecil lagi gitu ya. Karena R-nya kombinasi linear, kemudian R-nya lebih kecil lagi dari D. Nggak mungkin. Kenapa? Karena D dari awal kita sudah anggap sebagai kombinasi linear terkecil. Jadi kalau ada kombinasi linear yang lain itu pasti kalau posisinya terkecil pasti 0 gitu kan. Nggak mungkin dia kombinasi linear positif. Bisa menjadi kombinasi linear bisa menjadi kombinasi linear tapi tidak positif akhirnya gitu ya, atau kesimpulannya adalah 0. Bisa dipahami ya? Jadi karena D ini kombinasi linear positif terkecil, kemudian ada lagi R kombinasi linear positif juga dengan R-nya kurang dari D, ini nggak mungkin karena yang terkecil itu adalah D tadi di awal kan. Maka satu-satunya solusi yang memenuhi ini adalah bahwa R-nya sama dengan 0. Maka kita tuliskan R sama dengan 0. Sehingga A sama dengan DQ plus R ini menjadi A sama dengan DQ karena R-nya 0. Jadi A sama dengan DQ. Artinya bahwa kalau kita punya A sama dengan DQ, artinya D pasti membagi A kan. Jadi saya tulis di sini D membagi A. Nah, hal yang sama, langkah yang serupa ini bisa kita buat untuk B, sehingga nanti kesimpulannya bahwa D membagi B. Nah, karena D membagi A dan D membagi B, maka D menjadi pembagi bersama A dan B gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah D menjadi yang terbesar gitu? D memang pembagi bersama dari A dan B, tapi apakah yang terbesar? Nah, untuk menunjukkan dia yang terbesar, kita berandai-andai dulu nih. Seandainya atau andaikan ada C pembagi bersama juga, maka C pasti bisa membagi A dan B kan? Karena dia pembagi bersama. Karena C membagi A dan C membagi B, maka C juga pasti membagi kombinasi linearnya. Teorema 2 tadi ya. Sehingga kalau
C membagi kombinasi linearnya, maka C juga pasti membagi D, karena D menjadi salah satu kombinasi linearnya di awal tadi kan. Nah, kok bisa C membagi D juga gitu? Ya bisa, karena dengan kata lain maka si C ini pasti lebih kecil dari sama dengan D. Artinya kalau ada bilangan yang menjadi pembagi bersama terbesar, kemudian dia bisa membagi kombinasi linearnya, maka bilangan tersebut pastilah lebih kecil dari D, karena D ini menjadi kombinasi linear positif terkecil, sehingga C pasti lebih kecil dari sama dengan D. Kesimpulannya, D bisa sama dengan C, atau C dan D ternyata sama. Kesimpulannya pembagi bersama terbesar juga gitu ya, atau posisinya dia lebih kecil, C-nya lebih kecil dari D. Kalau C-nya lebih kecil dari D, ya kesimpulannya sama juga, D sebagai pembagi bersama terbesar. Jadi kalau ada yang lain pun tentu pasti lebih kecil dari D. Maka kalau yang lainnya lebih kecil, tentu D sebagai pembagi bersama yang terbesar. Nah, kalau masih perlu pemahaman lebih lanjut, kalian bisa diulang lagi tadi penjelasannya, atau bisa juga langsung bertanya dengan saya gitu ya. Nah, muncul akibat dari teorema 6, yaitu teorema Bezout atau Bezout's theorem, atau biasa juga persamaannya disebut Bezout identity, identitas Bezout ya. Jika A, B anggota bilangan bulat, maka ada M dan N, sehingga M A plus N B sama dengan GCD dari A dan B. Jadi jika ada A, B anggota bilangan bulat, maka nanti ada M dan N, sehingga kombinasi linear dari A dan B itu sama dengan GCD dari A, B untuk suatu Mn anggota Z. Jadi GCD itu ternyata bisa dibuat sebagai kombinasi linear. Ini maksudnya GCD bisa dibuat kombinasi linear. Kombinasi linear. Yang pada akhirnya nanti kita bisa menentukan GCD dari dua buah bilangan dengan berdasarkan kombinasi linear, atau kita bisa menentukan kombinasi linear di mana koefisien-koefisiennya itu membuat si kombinasi linearnya itu jadi GCD. Buktinya, buktinya di sini memang sudah jelas ya, berdasarkan teorema 6 bahwa GCD itu bisa dibuat sebagai kombinasi linear. Bahkan di teorema 6 itu sudah ditulis bahwa GCD itu merupakan kombinasi linear positif terkecil. GCD itu kombinasi linear positif terkecil, sehingga bisa disimpulkan bahwa GCD adalah kombinasi linear juga gitu ya. Akibat yang lain dari teorema 6, kalau saya punya A, B anggota Z, A dan B-nya disebut relatif prima jika dan hanya jika ada M dan N, sedemikian sehingga MA plus NB-nya itu sama dengan 1 untuk suatu MN. Tuh. Jadi ya kalau AB-nya itu relatif prima ya kalau memang GCD-nya 1 kan. Definisi relatif prima tadi disebut relatif prima kalau GCD-nya 1. Nah, kemudian teorema 6 dia mengatakan bahwa GCD itu sama dengan kombinasi linear, ya otomatis akibat dari teorema tersebut bahwa kombinasi linear kalau kombinasi linear dari dua bilangan bulat yang relatif prima itu bisa dibuat sama dengan 1 ya. Itu juga sudah jelas berdasarkan teorema 6. Tinggal mengganti GCD-nya 1 itu aja.
Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kombinasi linear dari A dan B itu bisa kita buat sama dengan 1. Oke, kemudian ada teorema 7. Jika AB anggota bilangan bulat, maka himpunan kombinasi linear dari A dan B adalah kelipatan dari GCD. Nah, tadi kita sudah melihat contoh dari berapa tadi ya? 9 dan 15 kalau tidak salah. Kalian bisa lihat di menit sebelumnya. Kita punya himpunan K tadi ya. Himpunan K yang isinya kombinasi linear dari 9 dan 15. Tadi ada min 6, min 3, 0, 3, 9, 6, 9, 12 dan seterusnya ya. Nah, ini kombinasi linear dari 9 dan 15. Kombinasi linear dari 9 dan 15. Nah, dari sini kita perumum sehingga menjadi teorema. Jika AB anggota Z, maka himpunan kombinasi linear dari A dan B adalah kelipatan dari A, B atau kelipatan dari GCD AB. Oke, kita lihat buktinya. Misal GCD AB-nya itu D. Ya. Katakanlah GCD AB-nya misalnya D. Karena kombinasi linear dari A dan B dalam bentuk MA plus NB, maka D pasti membagi MA plus NB ini ya. Maaf, ini salah. NB. Karena D-nya GCD, maka D bisa membagi MA plus NB kan, berdasarkan teorema 2. Artinya MA plus NB itu sama dengan D dikali sesuatu. Ya, otomatis ya, kalau dia membagi maka bisa dibuat seperti ini kan. Dibuat sama dengan D dikali sesuatu untuk suatu C anggota bilangan bulat. Artinya apa? Ya, ini kan jelas kelihatan ya. DC ini kan kelipatan dari D. Ya enggak? Kan kita mau menunjukkan bahwa kombinasi linear itu kelipatan dari GCD. D-nya GCD, kemudian kita dapatkan DC. Nah, DC ini kelipatan dari D kan, begitu. Jadi artinya kombinasi linear itu bisa dibuat sebagai kelipatan dari GCD. Kombinasi linear bisa dibuat kelipatan dari GCD. Sehingga kalau kita buat himpunan, maka himpunan kombinasi linear dari A dan B itu kelipatan dari GCD A dan B. Nah, jikalau pun harus dibuktikan sebaliknya, misal kita punya kelipatan dari D berdasarkan teorema 6, D itu sama dengan MA plus NB kan. GCD itu sama dengan kombinasi linear positif terkecil. Kita pakai, jika kita kalikan kedua ruas dengan ini maksudnya kita kalikan kedua ruas dengan F ya. Atau pakai ya setiap juga betul ya. Artinya kita kalikan dengan sesuatu apapun di Z. Katakanlah F gitu, anggota bilangan bulat, maka kita dapatkan ini. Nah, sehingga kita bisa ketahui bahwa kombinasi linear nih yang sebelah kanan itu bisa kita tuliskan sebagai kelipatan dari D. Gitu ya. Kombinasi linear juga terbukti, jadi bolak-balik terbukti. Kalian mau dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, ternyata betul bahwa kombinasi linear itu kelipatan dari GCD. Nah, muncul lagi teorema ke-8. Jika A, B anggota bilangan bulat, maka GCD dari A, B itu sama dengan D. Jika dan hanya jika D membagi A dan D membagi B. Dan jika
C anggota bilangan bulat dengan C membagi A dan C membagi B, maka C juga membagi D ternyata. Membagi GCD dari A dan B. Nah, kita lihat buktinya. Karena dia jika dan hanya jika, maka kita buktikan bolak-balik ya. Oke, kita mulai dari kiri ke kanan. Dari sini kita harus buktikan I dan II. Misal A GCD dari A dan B adalah D. Berdasarkan data ini ya. Maka I jelas. Maka I jelas ya. Karena dia GCD, si D ini sebagai GCD, maka konsekuensinya D ini pasti membagi A dan D ini membagi B. Konsekuensi dari GCD. Jadi I jelas. Kemudian karena kombinasi linear terkecil dari A dan B dalam bentuk MA plus NB sama dengan D, seperti pada teorema 6. Jadi teorema 6 itu bahwa GCD bisa dibuat sebagai kombinasi linear positif terkecil, atau kita tulis seperti ini. Sehingga jika ada C yang membagi A dan membagi B, maka C-nya harus lebih kecil dari sama dengan D. Konsekuensi dari dari D sebagai GCD kan. Kan kalau D sebagai GCD, maka kalau ada pembagi bersama yang lain, tentu dia harus lebih kecil dari D, karena D yang terbesar. Maka otomatis kalau C-nya pembagi bersama juga, dia bisa kita tuliskan C membagi K dikali sesuatu, atau K dikali kombinasi linear yang terkecilnya, kan gitu ya. Maka kita bisa tuliskan C membagi K dikali kombinasi linear dari sesuatu untuk suatu K anggota bilangan bulat. Nah, itu pada teorema 7 yang tadi, bahwa kombinasi linear dari A dan B adalah kelipatan dari GCD. Maka ini bisa kita tulis sebagai kelipatan dari GCD. Kombinasi linear ini kan GCD kan. Ini kan. Nah, untuk suatu K anggota Z, teorema 7. Maka artinya K dikali MA plus NB sama saja dengan K dikali D. Ya kan? Karena ini sebagai D. Atau bisa kita tulis juga sebagai C dikali L untuk suatu L anggota Z. Kesimpulannya bahwa kalau kita punya ini, maka C membagi D ya. Maka C membagi D. Nah, itu definisi keterbagian. Kemudian dari kanan ke kiri berdasarkan, jadi kita punya ini I dan II. Kalau dari kanan ke kiri kita punya I dan II, kita harus tunjukkan bahwa D sebagai GCD dari AB. Dari II kita punya D sebagai C dikali sesuatu, atau C dikali L. Dari sini ya. Karena C membagi D, maka ini bisa kita tulis sebagai D sama dengan C dikali sesuatu. Artinya C pasti lebih kecil dari D. Pasti C lebih kecil dari D. Nah, itu satu. Berdasarkan I, maka jelas D itu sebagai GCD dari A dan B. Kenapa? Berdasarkan I itu karena D membagi A dan D membagi B. Kemudian di sini C itu kurang dari D, maka otomatis D itu yang paling besar kan, pembagi bersama yang paling besar. Jadi kita ulangi, karena di sini C itu sebagai pembagi bersama, D juga sebagai pembagi bersama, tapi di sini kita punya C lebih kecil dari D, otomatis D itu sebagai pembagi bersama terbesar.
Nah, jadi dari kanan ke kiri juga terbukti. Oke. Nah, itu teorema 8. Oh, sudah habis ternyata. Mungkin ini beberapa latihan bisa kalian coba. Ada 4 ya. Ada 4 soal. Awas jangan terlewat. Ini ada 4 soal. Bisa kalian coba. Ya, 4 nomor tapi soalnya banyak ya. 8, 9, 10, ada 10 soal. Bisa kalian coba. Harus dicoba sih, memang harus dicoba ya. Karena kalau tidak dicoba kita tidak tahu kemampuan kita sudah sampai di mana. Oke, kita tutup dulu pertemuan hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.